Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan penelitian yang kami lakukan, yaitu perbandingan partikel swarm optimization atau biasa sebagai PSO dengan genetic algorithm atau biasa sebagai untuk engineering optimization. Nah, kelompok kami berjumlah 5 orang. Yang pertama adalah Dinur Syadil Hamis Bolon, yang kedua adalah Imadur Rahman, yang ketiga adalah Ira Akbar, yang keempat adalah Fatimah Fadila, yang kelima adalah Yusman Dewi Ardita Putri. Nah, latar belakang kami melaksanakan penelitian ini, yang pertama adalah optimasi berfungsi untuk mengefisiensikan serta mengefektifkan suatu hal sehingga hasil yang dicapai merupakan hasil terbaik. Di sini kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai optimasi itu seperti apa, sehingga kami mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan juga. Nah, poin kedua yaitu engineering optimization merupakan hal yang harus dilakukan ketika melakukan suatu rekayasa. Ini menjadi penting seperti yang dijelaskan di poin pertama, karena ketika melakukan suatu rekayasa atau mungkin bahasa Inggrisnya sebagai engineering, hal yang diharapkan adalah hasil yang paling terbaik, yaitu dengan mengedepankan efisiensi dan juga efektivitas. Yang ketiga adalah engineering optimization, merupakan pengaplikasian dari teori rekayasa beserta praktik dalam rekayasa tersebut. Nah, di sini lebih lanjutnya sebenarnya merupakan pengaplikasian dari teori engineering atau rekayasa beserta praktik dari optimization-nya, begitu. Yang keempat adalah telah dilakukan penelitian mengenai optimasi rekayasa dengan menggunakan particle swarm optimization atau biasa disebut PSO. Hal ini kami ketahui berdasarkan jurnal yang telah kami baca. Dan kami merasa perlu pembanding, sehingga ada poin 5, yaitu mencari sebuah alternatif algoritma baru sebagai pembanding optimasi menggunakan particle swarm optimization, yaitu menggunakan genetic algorithm. Meskipun kami juga belum mengetahui secara pasti apakah lebih efektif PSO atau mungkin BA, tapi kami mencari sebuah pembanding yang sekiranya bisa menjadi hal baru untuk melakukan optimisasi ketika melakukan rekayasa. Seperti itu. Baik, selanjutnya Particle Swarm Optimization atau sering disebut dengan PSO ini merupakan teknik optimasi berbasis populasi yang dikembangkan oleh Kennedy dan Eberhard. Particle Swarm Optimization ini merupakan salah satu metode optimasi yang terinspirasi dari perilaku dan dinamika gerak yang terjadi pada kehidupan populasi burung atau flock of bird dan populasi ikan atau school of fish dalam bertahan hidup seperti mencari makanan. Setiap populasi memiliki individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya. Kemudian genetic algorithm atau GA merupakan algoritma optimasi juga, tetapi dia berbasis evolusi yang sangat terkenal. Genetic algorithm memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks pada berbagai bidang. John Holland mengembangkan algoritma genetik melalui prosedur iteratif untuk mengatur populasi individu yang merupakan calon solusi. Selanjutnya yaitu metode genetic algorithm atau GA dilakukan dengan memilih populasi partikel secara acak dan menghitung partikel tersebut untuk mendapatkan solusi terbaik atau fitness. Dari populasi partikel tersebut akan dipilih 2 partikel sebagai induk. Partikel yang dipilih sebagai induk ini akan disilangkan sehingga menciptakan partikel baru yang disebut child. Selanjutnya, iterasi yang dilakukan akan memilih populasi baru dari induk atau populasi awal dan child berdasarkan solusi terbaik atau fitness. Iterasi akan berlanjut hingga ditemukan solusi terbaik atau optimal. Particle Swarm Optimization atau PSO dalam engineering optimization dilakukan dengan cara menginisiasi sekelompok partikel acak. Dalam pencarian solusi terbaik atau fitness, Particle Swarm Optimization (PSO) dapat melacak nilai terbaik atau optimal dalam populasi partikel acak tersebut. Nilai terbaik atau optimal memiliki konstanta yang akan digunakan untuk menentukan kepentingannya dalam menghitung pergerakan partikel. Mengontrol pencarian dilakukan dengan menerapkan bobot inersia untuk menghasilkan pencarian yang lebih baik. Berat dikalikan dengan kecepatan pada langkah waktu sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengontrol eksplorasi ruang pencarian, sehingga menghasilkan nilai tinggi yang memungkinkan partikel bergerak dengan kecepatan besar untuk menemukan lingkungan optimum global dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk permasalahan di sini kami mengambil dari jurnal Engineering Optimization with Particle Swarm. Permasalahannya adalah meminimalkan berat pegas tegangan atau kompresi yang dirujuk dari jurnal tersebut. Masalah terdiri dari meminimalkan berat pegas, tegangan, atau kompresi yang dipengaruhi oleh defleksi minimum, tegangan geser,
frekuensi lonjakan, batas diameter luar, dan pada variabel desain. Adapun variabel desain yang dimaksud adalah rata-rata diameter kumparan, atau di sini disimbolkan dengan huruf D besar, diameter kawat disimbolkan dengan huruf D kecil, dan jumlah kumparan disimbolkan dengan huruf N besar. Permasalahan dapat dilihat sebagai persamaan yang ada di slide, minimize fx sama dengan n plus 2 dikali d kuadrat. Dan dipengaruhi oleh fungsi-fungsi ada G1, G2, G3, dan G4. Dan range dari variabel tersebut X1, yaitu diameter kawat atau D kecil pada rentang 0,05 sampai 2,0. Kemudian X2, yaitu diameter kumparan atau D besar pada range 0,25 sampai 1,3, dan jumlah kumparan pada yaitu X3 atau N itu berada pada range 2,0 sampai 15,0. Selanjutnya kami mengoptimasi masalah tersebut dengan menggunakan PSO. Secara default, fungsi PSO PTIM akan berjalan dalam 1000 iterasi dengan ukuran populasi 40. Kemudian hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dapat dilihat ada X1, X2, X3-nya, dan ada fitness value-nya. Dan bisa dilihat di sini ada counts, convergence, dan message-nya kalau dia telah mencapai iterasi maksimal. Kemudian untuk mengontrol parameter kontrol PSO, kami membuat daftar parameter kontrol, yaitu dengan mengganti nilai maksimum iterasi menjadi 2000 dan ukuran populasi menjadi 100. Kami juga menambahkan inertia weight, yaitu W, konstanta personal, CP, dan konstanta global. Dan dihasilkan output-nya, yaitu X1-nya 0,05, X2-nya 0,4, dan X3-nya 8,2. Dengan fitness value, yaitu 0,012, waktu yang dibutuhkan algoritma PSO untuk menjalankan 30 iterasi pada permasalahan ini adalah 12,495 detik. Kemudian kami mengoptimasi masalah tadi dengan genetic algorithm dengan menggunakan parameter yang sama seperti yang ada di PSO agar bisa dibandingkan, tetapi untuk iterasi hanya sampai 1000 saja, tidak dilebihkan seperti PSO tadi sampai 2000, karena runtime dari GA ini yang lama. Diperolehlah fitness value sebagai berikut dari 30 iterasi tersebut, dan fitness value ini memiliki rata-rata 0,02021975 dan dengan standar deviasi 0,003 sekian-sekian, serta runtime selama 106,35 detik. Dan berikut adalah hasilnya. Untuk X1 yaitu 0,0699 sekian, untuk X2 yaitu 0,83 sekian-sekian, dan untuk X3 adalah 3,4899 sekian-sekian berdasarkan algoritma genetik. Kemudian untuk fitness value dari X1, X2, X3 tersebut adalah 0,0203 sekian-sekian. Dan dari perbandingannya untuk PSO dan GA, dapat kita lihat fitness value dari PSO lebih kecil, yaitu 0,01, sedangkan GA 0,02. Jadi untuk permasalahan ini, algoritma PSO itu lebih baik. Dan juga algoritma PSO ini secara runtime itu lebih rendah, jauh lebih rendah daripada GA, di mana GA itu mencapai 106,35 detik, sedangkan PSO hanya membutuhkan 12,495 detik. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.